Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Haji Andri Gunawan SPD IB Hans MPhil sebagai dosen pengampu akidah dan teman-teman semuanya yang saya banggakan. Mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Ilahi Robbi yang atas kehendaknya kita bisa berada di kelas pagi ini. Perkenalkan, saya Novianti Putri Ramadhani, moderator dari kelompok 7 yang beranggotakan Nur Fadia Damayanti, Clarissa Rasyid, dan Anissa Putri. Pada hari ini kami akan mempresentasikan materi mengenai Islam Agama Damai. Presentasi ini dibagi dalam 3 sesi, yaitu pembukaan, penyampaian materi, dan penutup. Untuk yang pertama, pembukaan. Mari kita sama-sama mengucap basmalah bersama-sama. Selanjutnya penyampaian materi akan dibawakan oleh kelompok kami, dipersilahkan. Yang pertama ada pengertian Islam agama damai. Menurut epistemologi, Islam memiliki pengertian yaitu penyerahan diri, pasrah, patuh, dan tunduk kepada Allah. Nah, dalam ajaran Islam, perdamaian merupakan kunci untuk menjalin hubungan antara umat manusia. Sedangkan perang adalah pertikaian sumber malapetaka yang menyebabkan kerusakan sosial. Agama Islam juga sebagai agama yang membawa perdamaian dan kasih sayang rahmatan lil alamin terhadap semua makhluk. Nah, kata damai sendiri memiliki arti yaitu sebuah ketenangan dan juga dapat menggambarkan keadaan emosi dalam diri seseorang. Nih, agama Islam agama damai tidak membenarkan adanya praktek kekerasan atau cara-cara radikal yang dicapai untuk tujuan politis atau untuk mempertahankan apa yang dianggap itu adalah cara-cara yang tidak islami. Di dalam tradisi Islam tersendiri juga tidak dikenal dengan adanya radikalisme. Nah, adapun konsep-konsep kedamaian dalam Islam. Yang pertama, ada dimensi teologis. Di mana di dalam dimensi ini konsep Islam sebagai agama damai itu tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis. Charles Kimball mengemukakan bahwa Al-Quran merupakan kitab suci yang berisi banyak hal tentang cinta, kasih sayang, keadilan, dan kebaikan-kebaikan lain yang dekat dengan ridha Allah dan diwajibkan kepada seluruh umat muslim. Yang kedua itu ada dimensi historis. Nah, di mana dimensi historis ini menjelaskan bahwa Islam merupakan agama damai yang dapat dilihat dari sejarah Nabi Muhammad dan para penerusnya khalifah. Nah, Nabi Muhammad ini menyebarkan agama Islam dengan penuh cinta kasih dan lemah lembut, sehingga mudah diterima oleh masyarakat Arab yang terkenal memiliki karakter kasar. Nah, pada saat berdakwah, Nabi Muhammad juga mendapatkan ancaman fisik dan psikis dari kelompok-kelompok yang menentangnya. Namun, beliau tetap sabar dan mengedepankan perdamaian. Yang ketiga itu ada dimensi mistik atau tasawuf. Nah, dimensi mistik atau tasawuf ini menggambarkan nih bahwa Islam sebagai agama perdamaian yang juga tampak jelas dan mistisisme Islam atau tasawuf. Tasawuf syarat akan nilai-nilai perdamaian. Pasalnya, tasawuf sangat menekankan dimensi esoteris yang melampaui sekat-sekat kebangsaan, agama, etnik, dan ideologi. Menurut Ki Hajar Lukman Hakim, seorang pembimbing dan pengajar dunia sufi, dengan menyelami dunia tasawuf, umat Islam diharapkan tidak lagi mencerna suatu masalah dari apa yang tampak di permukaan, tetapi dapat memandang segala sesuatunya dari sisi hakikat. Nah, adapun tujuan-tujuan Islam agama damai. Nah, pada intinya Islam ini bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Sesuai dengan nama agama Islam yaitu Al-Islam. Islam bukan nama agama tertentu, tetapi nama dari persatuan agama yang dibawakan oleh Nabi, lalu dinisbatkan kepada seluruh pengikut mereka.
Nah, dan itu merupakan misi dan tujuan diturunkannya Islam kepada umat manusia. Islam juga diturunkan bukanlah untuk memelihara permusuhan dan menyebarkan dendam di antara umat manusia. Nilai-nilai yang membentuk perdamaian manusia. Yang pertama, larangan melakukan kezaliman. Kezaliman adalah sumber petaka yang dapat menyebabkan rusaknya stabilitas perdamaian dunia. Maka sebaiknya setiap manusia sadar bahwa kezaliman adalah biang dari kemunduran. Dengan demikian, apabila manusia ingin memiliki kehidupan yang damai, maka tindakan kezaliman harus dijauhi. Yang kedua, adanya persamaan derajat. Persamaan derajat di antara umat manusia merupakan salah satu hal yang diterapkan dalam Islam. Sehingga tidak ada perbedaan antara satu golongan dengan golongan lain. Semua memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kaya, miskin, pejabat, pegawai, perbedaan kulit, etnis maupun bahasa bukan alasan untuk mengistimewakan kelompok satu dengan kelompok lainnya. Yang membedakan derajat seseorang hanyalah ketakwaannya. Yang paling bertakwa dialah yang paling mulia di antara yang lainnya. Dengan adanya persamaan derajat, maka akan meminimalisir timbulnya kebencian ataupun permusuhan di antara umat manusia, sehingga semua umat manusia dapat hidup secara rukun dan damai. Yang ketiga, menjunjung tinggi keadilan. Islam sangat menekankan perdamaian dalam kehidupan sosial di tengah masyarakat. Dan keadilan harus sangat diterapkan bagi semua umat manusia walaupun dengan musuh sekalipun. Dengan ditegakkan keadilan, maka tidak akan ada seorang pun yang akan merasa dikecewakan atau didiskriminasikan, sehingga dapat mengurangi rasa permusuhan, dan dengan adanya keadilan, konflik tidak akan terjadi. Yang keempat, memberikan kebebasan. Islam menjunjung tinggi kebebasan dan terbukti dengan tidak adanya paksaan bagi siapa saja dalam beragama. Dan setiap orang bebas untuk menentukan pilihannya sendiri. Dengan adanya kebebasan, maka setiap manusia bebas untuk menentukan pilihan dan tidak akan ada yang merasa terkekang hingga memunculkan kebencian. Dan dengan kebebasan, jalan menuju kehidupan damai semakin terbuka dengan lebar. Yang kelima, menyeru hidup rukun dan saling tolong-menolong. Islam juga menyerukan kepada semua umat manusia untuk hidup rukun dan saling tolong-menolong dalam melakukan perbuatan mulia dan mengajak mereka untuk saling membahu untuk menumpas kezaliman yang terdapat di muka bumi ini, dengan harapan agar terciptanya kehidupan yang damai dan sejahtera terwujud. Yang keenam, menganjurkan toleransi. Islam menganjurkan kepada semua umat manusia untuk saling toleransi atas segala perbedaan yang ada, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pertikaian yang dapat merugikan semua pihak. Yang ketujuh, meningkatkan solidaritas sosial. Solidaritas sosial juga ditekankan oleh agama Islam mulia yang ditanamkan kepada setiap individu dalam masyarakat agar manusia dapat memposisikan dirinya pada tempatnya, serta dapat menjauhi kefakiran, kebodohan, dan kehidupan yang tidak menentu. Maka Islam mewajibkan kepada manusia yang mampu untuk menyisihkan hartanya untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Fase-fase dalam perwujudan kedamaian dunia. Yang pertama, kedamaian hati. Allah menciptakan manusia dan memberikan mereka hati, sehingga setiap tingkah laku manusia, baik ataupun buruk, bersumber dari pancaran hati. Hati merupakan sumber kedamaian. Kedamaian manusia dapat menambah kedamaian di dalam tatanan keluarga maupun masyarakat, bangsa, dan lingkungan hidup manusia di seluruh dunia. Apabila manusia mampu membersihkan hatinya dari hawa nafsu dan mampu menyelamatkan dirinya dari godaan dunia, maka hatinya akan menjadi bersih dan dipenuhi dengan kecintaannya kepada Allah. Apabila manusia menghubungkan hatinya kepada Allah, maka kedamaian akan terpancar dalam hatinya.
dan ketentraman dalam hidupnya. Dunia tidak akan damai apabila hati manusia kosong. Yang kedua ada kedamaian rumah tangga. Rumah tangga adalah bagian dari masyarakat. Sebuah masyarakat terbentuk dari rumah tangga. Kedamaian rumah tangga sangat mempengaruhi kehidupan bermasyarakat. Terbinanya hubungan suami istri dalam suatu rumah tangga berlandasan dari kasih sayang di antara keduanya, yang akan menimbulkan kedamaian di dalam rumah tangga. Seorang suami yang berusaha sekuat tenaga untuk mencari nafkah untuk kepentingan keluarganya, yang disebabkan oleh kecintaan yang mendalam terhadap keluarganya. Dan seorang istri yang melayani suami dan mengurus anak-anak untuk mewujudkan kedamaian dalam keluarga. Seseorang akan berhasil menciptakan kedamaian di dalam rumah tangga, maka kehidupan di masyarakat akan mendapatkan kedamaian. Yang ketiga ada kedamaian masyarakat. Masyarakat merupakan kumpulan dari individu-individu yang berasal dari beberapa keluarga. Ketika berkumpulnya sebuah masyarakat dari sebuah kalangan yang berbeda, maka akan bertambah masalah yang timbul. Karena masing-masing individu memiliki karakter yang berbeda antara satu dan yang lainnya. Islam telah mengatur aturan-aturan tertentu untuk menghindari terjadinya perpecahan di dalam masyarakat dan mengajaknya cara bertoleransi sosial dengan sesama masyarakat. Aturan yang dibuat dalam Islam tidak hanya untuk umat Islam saja, tetapi hubungan tersebut berlaku kepada non-muslim. Dan Allah tidak melarang kaum muslim untuk menjalin hubungan damai dengan non-muslim. Berikutnya ada bukti sejarah Islam dalam agama damai. Ketika di Madinah, Rasulullah dan para sahabat Rasulullah hidup dengan damai bersama orang-orang Yahudi. Rasulullah tidak memaksa Yahudi Madinah untuk memeluk Islam dan juga tidak mengganggu aktivitas ibadah mereka. Rasulullah juga telah mengajarkan para sahabatnya untuk tetap menunjukkan tingginya toleransi dalam melakukan interaksi dengan Yahudi agar dapat menciptakan kedamaian. Hadis riwayat Imam Bukhari menjelaskan dari Jabir bin Abdullah menceritakan, suatu hari kami bersama Rasulullah sedang duduk-duduk. Tiba-tiba lewat jenazah Yahudi dan Rasulullah berdiri. Kami berkata, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berdiri? Bukankah itu jenazah Yahudi?" Rasulullah menjawab, "Bukankah dia juga manusia? Apabila kalian melihat jenazah, maka berdirilah untuk menghormatinya." Hadis riwayat Imam Muslim menjelaskan bahwa apabila Rasulullah mengutus prajurit perang, maka ia menasehatinya untuk bertakwa kepada Allah, dan Rasulullah berkata, "Berperanglah kalian dengan nama Allah di jalannya. Perangilah musuh dan jangan mundur dari peperangan, dan jangan bunuh anak-anak, orang tua, dan wanita." Ketika tentara Muslim yang dipimpin oleh Abu Ubaidah memasuki wilayah Yordania, penduduk kota tersebut yang memeluk agama Masehi berkata, "Wahai orang-orang Islam, kalian lebih kami sukai daripada orang-orang bangsa Romawi. Walaupun mereka satu agama dengan kami, karena kedatangan kalian bukan untuk menghancurkan kami, tetapi memberikan kedamaian kepada kami." Oke nih guys ya, kesimpulannya adalah Islam itu muncul untuk menjadi penyelamat dunia sebagai rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, setiap ajaran Islam memiliki nilai kebenaran yang tidak diragukan dan berusaha menciptakan perdamaian di bumi agar manusia dan seluruh makhluk Allah dapat hidup sejahtera. Konsep Islam sebagai agama perdamaian itu tercermin dalam seperangkat ajaran yang tertuang di dalam Al-Quran dan hadis yang mengemukakan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang berisi banyak hal tentang cinta, keadilan, kasih sayang, dan kebaikan-kebaikan lain yang dekat dengan ridha Tuhan dan diwajibkan kepada seluruh umat manusia. Islam adalah agama yang paling sempurna karena tidak hanya mengatur hubungan dengan Allah, tetapi juga hubungan manusia dengan manusia yang lain, sehingga dapat terjalin hubungan yang baik yang dapat membawa kedamaian. Oke, mari kita tutup presentasi ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kelompok kami. Kami kelompok 7 mengucapkan terima kasih banyak dan maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam
presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam